شاعرا بعنوان سوف نبقى هنا سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يهدو النغم. Kami akan terus berada di sini hingga hilang penderitaan. Kami akan terus hidup di sini hingga menjadi indah irama kehidupan. Maut ini, maut ini, maut ini, maut ini, maut ini zaliba. Maut ini di dunia. Saufa nabqa huna kay yazul al-alam. Saufa nahya huna saufa yahlun naqam. Kam sahirna min layali lis-sabahi la nanam. Kam arakilin kasarna kam hafizna min ruzam. Kam jusurin qad abarna kam zarafna min himam. Nattaqi sidal ma'ani nattaqi ra'sal haram. Tempat tidur sampai pagi. Berapa banyak rintangan telah kita lewati dan berapa banyak lembaran telah kita hafalkan. Berapa banyak lembah telah kita seberangi dan betapa banyak peluh yang bercucuran demi memburu kemuliaan dan mencari derajat tinggi. Nakdi saatin tuwali nastaqil mal ajam nastahinu kulla.
bersama ibunya dalam keadaan sederhana namun penuh kasih sayang. Ibu, aku ingin pergi merantau untuk mencari rezeki. Hati-hati di jalan, nak. Jangan lupakan ibu. Iya, Bu. Aku tidak akan lupakan ibu. Nadifa pun pergi merantau dengan kapal yang sangat kecil. Tutut. Ayo cepat angkat barang, Nadifa. Bekerjalah dengan rajin, Nadifa. Jangan bermalas-malasan. Baik, saya akan berusaha. Tutut. Tutut. Tahun-tahun kemudian Nadifa pun menjadi orang yang kaya. Mari, kamu jangan berkata seperti itu. Kenapa begitu penampilan? Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Katakanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku pada waktu kecil. Wawasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala faqisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya
Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku lah kembalimu. Ya Allah, jika dia benar anakku, berilah dia pelajaran. Khalifah pun mendapatkan akibat dari perbuatannya. Kita harus selalu menghormati kedua orang tua kita. Jangan kau masih hidup. dan Muhammad Al-Hafiz Gaffar, serta sari tilawah dan terjemahan akan dibacakan oleh Ananda Hilman Syakiran Nasir. Kepada Ananda bertiga disilakan. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab
والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا. Tema yang diusung hari ini menjadi sahabat, tumbuh kembang anak, rapor di tangan, jiwa di kanan, surga masa depan. Masya Allah, luar biasa tema yang diangkat kita pada momen kali ini, momen yang sakral karena ada perpisahan dari kelas 6. Kemudian ya, pasti ada tanda tanya dalam hati. Apa sih hubungannya tumbuh kembang anak dengan rapor di tangan? Yang kedua pertanyaan adalah, apakah nilai rapor seorang anak menjadi tolak ukur keberhasilan? Sebentar akan dikupas tuntas oleh pakarnya, yaitu Ibu Muhaimina SI MSI. Kepada Ibu saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Momen yang mungkin ada yang menunggu-nunggu momen ini, ya. Ada yang mungkin sekedar rutinitas belaka, ya. Rutinitas saja, oh terima rapor, rutinitas gitu ya. Ya, tetapi ternyata di balik itu ya mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing. Bagi dinyo. Oh. Bagus sih. Mendoakan dan mengikhlaskan perjuangannya di pondok dengan ridho penuh. Kira-kira setelah sesi hari ini, bunda-bunda, apa langkah pertama yang ingin bunda lakukan untuk menjaga jiwa di kanan? Ya, silahkan dijawab ya. Katanya pengennya lebih dulu menyembuhkan. M yang pertama memahami, M yang kedua mendampingi, M yang ketiga meneladani. Ya, jadi kita ada 3M, formula 3M untuk menjadi sahabat tumbuh kembang anak.
M yang pertama memahami, ya. M kedua mendampingi, ya. M yang ketiga meneladani. Yang intinya memahami artinya bunda-bunda tahu, oh ternyata anak umur segini sudah mulai bisa begini. Anak usia segini tugas perkembangannya, ya jadi setiap usia itu ada tugas perkembangannya. Ya bunda bisa tahu, oh memang wajar kemampuannya segini karena umurnya segini. Nah itu memahami dari sisi milestone atau tahap-tahap perkembangan anak. Mendampingi itu bicara tentang attachment, pelekatan, ya. Pelekatan adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Yang paling mendasar, ya, butuh fondasi yang mendasar adalah kesehatan mental orang tua. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa membentuk mentalnya anak tak tangguh kalau kitanya jabe. Ya, mau dilihat anak tak supaya ya bisa kuat di luar sana, tapi kitanya juga rapuh gitu ya. Orang tua zaman sekarang ya, bunda-bunda, tantangannya adalah overstimulasi dan high expectation. Kita terlalu banyak mendengar parenting di luar sana, ya. Sudah terlalu banyak kita terpapar dengan konten-konten yang isinya parenting harus begini, parenting harus begitu. Akhirnya apa? Cenderung berjalan di jalannya kata aja atau tidak aja. Ya, itu semua tidak kita ajar. Ya, dia dari telentang, tengkurap, itu motivasi dalam dirinya sendiri. Allah sudah kasih dia bekal, memang dia suka belajar, suka berusaha. Dari yang telentang saja misalnya sampai dia tengkurap, sampai dia duduk, sampai dia merangkak, berdiri dan berjalan. Motivasi dalam dirinya sendiri. Allah yang kasih motivasi. Kita orang tuanya hanya menstimulasi, tapi mereka tentang begitu menasihati mereka tentang kebaikan-kebaikan. Tapi masalah seks di situ kita kurang sekali pengetahuan sampai batas di mana kita harus mengajarkan anak-anak kita. Contoh hari itu dia bertanya membatalkan puasa. Salah satunya itu suami istri. Maka itu susah dijelaskan jalur-jalur ke situ. Seksual, ya, itu bahkan mulai dari dia sangat kecil. Cuman dulu kita tidak dapat dari orang tua karena pembicaraan seperti itu tabu. Tapi ya anak zaman sekarang, bunda, daripada dia cari tahu sama temannya, daripada dia cari tahu di internet dengan kemungkinan informasi salah, mending kita di rumah yang terbuka, ya. Jadi memang sekarang ini anak-anak nggak bisa lagi kita bilang ini kenapa bicara begitu, ya, nggak bisa, karena daripada dia cari di tempat lain, ya. Jadi caranya biar terbuka memang ada usianya. Di usia misalnya bahkan 3 tahun pun, ketika dia mulai fase 3 tahun itu biasanya valid, ya, dia meraba-raba, dia mengenali, oh ini organ tubuh ini namanya ini, organ tubuh ini namanya ini. Itu dimulai bahkan dari umur segitu pun bisa. Bagaimana caranya kita kenalkan dengan nama-nama aslinya, bukan kita bilang burung. Ya, kalau nanti anak bingung, ya, nanti anak bingung tidak bisa terbang. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafira, salah satu bunda dari kelas 4D. Saya ingin bertanya tentang parenting anak pada tantangan digital. Pertanyaan saya, Ustazah KB, bagaimana cara menyeimbangkan penggunaan gadget dan edukatif tanpa membuat kecanduan, dan bagaimana batasan yang ideal
untuk anak usia dini hingga remaja. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 menit dan didampingi. Itu sudah ada tabelnya. Saya tidak begitu hafal, tapi coba kita langsung searching, itu sudah disepakati di dunia. Ceritanya global ya, global sudah disepakati. Oh, anak umur segini jadwalnya dapat, durasi dapatnya misal 30 menit. Ya, misal tadi yang saya bilang ya kalau tidak salah 2 tahun itu boleh dikasih dengan durasi setengah jam maksimal. Ya, maksimal setengah jam dan dengan konten yang kita dampingi, isinya apa yang dia tonton. Karena banyak sekali sekarang masalah speech delay, bunda-bunda. Speech delay itu keterlambatan wicara. Karena anak itu tidak diajak berkomunikasi secara langsung. Yang dia dengar di handphone saja. Ada juga yang Karena dia bingung bagaimana caranya saya mengemukakannya. Saya kebetulan nama saya Rahamdani, orang tua dari siswa kelas 6. Nah, saya kan di sana ada remaja. Nah, ini yang menjadi tantangan khususnya buat saya secara pribadi karena dia yang ada. Saya biasa bingung. Sebenarnya anak ini kalau untuk kami yang mengetahui bahwa anak sebenarnya tidak terlempar, tetapi suka bermain, bercanda yang agak lebih sehingga terkadang orang-orang di luar dari lingkungan keluarga saya, anak yang tidak ada, itu menganggap anak ini berlebihan. Tetapi kalau sekarang tidak begitu. Dia saya dengan suara agak keras, tapi miliknya agak gembira, tidak serius. Nah, ini yang saya bingung. Terkadang ada orang di sekitar ini, padahal beda banyak dengan model misalnya bahwa dia bercanda. Nah, ini yang saya bingung. Bagaimana menghadapi satu anak menyebab orang-orang yang mungkin tidak melihat dari sisi yang saya lihat seperti itu. Jadi saya minta tolong dari 3 kali ini ada aktivitas lain yang bisa saya kembangkan untuk aktivitas saya ke depannya. Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mau berfokus pada problem, jadi ada istilah dalam psikologi problem fokus coping, ada emotional fokus coping. Nah, kalau kita mau berfokus pada masalahnya, berarti Ananda yang mau coba untuk dirubah, ya, dicoba untuk dirubah. Jadi bukan kita yang setengah mati nanti jelaskan ke orang-orang tertentu, iya anak saya memang begitu tapi tidak ada maksudnya seperti itu, ya. Jadi di sini mungkin yang bisa mungkin saya kasih sedikit jawaban, Ananda yang diusahakan untuk bisa cari tahu tempat, ya, tahu oh ternyata apa ya, candaan yang seperti ini tepat untuk saya keluarkan, candaan yang seperti ini tidak tepat untuk saya keluarkan di tempat seperti ini, ya. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan, sehingga kita diizinkan untuk hadir pada acara penamatan STT Al-Muwahhidin ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan yang terbaik sepanjang perjalanan hidup kita. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini mewakili siswa kelas 6 STT Al-Muwahhidin 1. Tidak terasa sudah 6 tahun kami belajar di sini. Flashback awal kami masuk di Al-Muwahhidin. Waktu itu kami masih kecil, belum bisa menghitung, bahkan sering menangis karena ingin pulang ke rumah. Tapi di sini, ustazah telah mendidik kami dengan penuh kasih sayang seperti orang tua sendiri. Kami diajarkan mengaji, menghafal Al-Quran, sholat berjamaah, diajarkan berbagai mata pelajaran ini maupun umum. Serta kami pun diajarkan mandiri
Lewati bersama teman-teman. Selain itu, di sini kami pun diajarkan bagaimana menghormati orang tua, menyayangi teman, dan membiasakan akhlak yang baik. Sekolah ini sudah menjadi rumah kedua bagi kami. Banyak sekali cerita selama kami di Al-Fahmi. Mulai dari hafalan Quran yang suka lupa, rebutan tempat tidur, bermain bersama, sampai saatnya makan bersama. Sehingga kami semua sudah merasa seperti saudara kami. Terima kasih banyak untuk ustazah-ustazah yang tidak pernah lelah mengajari kami, hingga kami bisa sampai pada titik ini. Mohon maafkan kami jika selama ini kami kadang malas, nakal, dan susah diatur, sehingga terkadang membuat ustaz sedih, sakit hati, dan bahkan marah atas tingkah kami. Semoga setiap waktu dan gelayang ustazah luangkan untuk mengajar dan membimbing kami mendapat keberkahan dari Allah dan menjadi amal jariah di akhirat kelak. Untuk adik-adik kelas kami, semangat dan terus, jangan malas untuk terus menuntut ilmu dan jaga adab dan akhlak, terutama kepada ustazah-ustazah dan orang tua kita. Untuk selalu menjadi anak yang baik, untuk menjadi anak yang selalu mendengar, tapi kita tidak tahu apa isi hatinya. Setiap hari kita harus mengatur anak-anak tanpa kita mendengar apa keluh kesahnya. Ternyata anak-anak berat juga. Setiap hari harus menyetor hafalan yang ternyata juga itu berat kalau kita tidak dukung anak-anak kita. Kita hanya menuntut anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tetapi kita sebagai orang tua tidak memahami apa maunya anak-anak kita. Kita hanya marah setiap menyaksikan penampilan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Kelas Enam Putra. Siapa kita? Kelas Enam Putra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم أشفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
Baginda Muhammad Haknya, ya. Jadi orang tua yang memberikan piagam. Orang tua yang memberikan medalinya, wali kelas memberikan plakat masing-masing siswa. Jadi silakan wali kelasnya untuk memberikan medali, kemudian dikarungkan oleh orang tua masing-masing. Bisa lebih cepat sedikit. Ya, menyusul mayat Hilman, kemudian siapa? Abizar, Muayyad, tidak hafal kan aku. Ini siapa lagi? Idam, Masya Allah, suka hafal. Fatir, siapa ini? Alpian ini minta Muhammad Al-Hafiz Gaffar. Oh, ini hafal. Ukasha. Ini siapa? Dende Atam ini minta Ini Masya Allah. Hasan Husain ya. Ini siapa ya? Afif. Dende Atar. Aku tahu. Atar. Ikram ini Masya Allah. Ya, siapa ya? Dan ustazahnya, ustazah kelas 6A boleh ke depan untuk memberikan plakatnya, ya, silakan. plakat kelulusan. Ya. Ustazah kelas 6A. Ya, silakan. Oh, isinya. Masya Allah. Ya. Boleh di belakang anaknya supaya bisa foto bersama. Ya, jadi barangkali Bang Nurul di supaya kelihatan yang minat. Ya, anaknya duduk. Ya, duduk Ada yang semua duduk nada. setengah. Supaya Dan kelihatan. orang Ya. Masya Allah. Ya, orang tua. orang tuanya sekali lagi saya panggil Bu ke depan. Ya, cepat-cepat sedikit Bu. Iya. Jangan lama-lama. Gerak cepat. Ya, ambil lagi medalinya supaya dikarungkan ke anak masing-masing. Kelas 6C. Kelas 6. Ya, silahkan ustazahnya membagikan plakatnya. Mana orang tuanya? Ya, jadi ya sebentar nanti kalau misalnya salah nama, sebentar nanti ditukar kembali. Ya, jadi kalau pada hari ini ada Umi yang tidak hadir, jadi doa anak yang terbaik untuk Uminya. Ya. Jangan bersedih ya, karena Umi yang tidak hadir mengalungkan. Ya, diwakil. Semuanya. Ya, coba make rasa nama sesi terakhir. Oke. Ya.
Jadi Fokus ke kamera, Dis. ya pause kamera nak. 1, 2, 1 kali lagi. Ya kasih naik balakatnya. Ya, wow masya Allah. Sini lagi nak ya. 1, 2,